got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan para anggota kami. Perkenalkan, nama saya Aidil Asra. Saya Firman Saputra. Saya Mama Ilham. Saya Isa Dwi Putra. Saya Pira Pronika. Saya Rawita Rebel Ningsih. Saya Iqbal Pratama. Dan saya terakhir adalah Torik Alwi. Kami ingin mereview Rumah Gadang atau bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar Rumah Gadang ini, bagaimana atau tentang kehidupan di Rumah Gadang ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singit ingin bertanya kepada Tua. Apa bagaimana bentuk kelembagaan sosial yang ada di Desa Kota Sentajo, Pak? Baik. Jadi kelembagaan sosial yang ada di Desa Kota Sentajo itu yang pertama sekali tentang keberadaan rumah adat tadi. Yang itu ada di bawah koordinator ataupun setiap orang datang itu kan ada Pokdarwis gitu. Jadi Pokdarwis ini yang akan membantu tentang apa saja kegiatan yang ada di Desa Kota Sentajo, baik itu tentang penyambutan tamu, kemudian hal-hal lain. Jadi kalau yang ada di sini masyarakat sini sebenarnya udah terbiasa dengan kondisi di mana kalau umpamanya ada tamu, jadi tentang bantuan sosial kita yang pertama melayani. Kemudian yang kedua kita itu harus responsif ya, harus tanggap tentang kepedulian akan sesama. Jadi selain itu pemerintahan desa juga bekerja sama dalam lini ini gitu. Jadi pemerintahan desa Kota Sentajo juga turut serta dalam mewadahi lah tentang kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian termasuk tentang adat. Jadi tidak semerta-merta orang adat itu sendiri ataupun masyarakat ini sendiri melaksanakan aktivitas tanpa ada persetujuan dari pihak pemerintahan desa. Itu hal yang sangat wajar sekali. Jadi hari ini seluruh kegiatan-kegiatan ini kita cover, baik itu dari pemerintahan desa itu dengan masyarakat-masyarakat yang ada di kawasan. Karena kita tahu ini adalah merupakan kawasan adat, kawasan cagar budaya Kenegara Sentajo. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri lah. Jadi dalam artian kita itu harus menjadi makhluk sosial. Kita tahu makhluk sosial ini secara etimologi bahasa kita harus berbuat akan sesama, kemudian bermuaranya kita ini kepada mewadah kepribadian kita masing-masing, kita kolaborasi di situ. Jadi pembauran ini baik itu di lintas struktural lain, tapi di kebiasaan sosial harus kita galakkan. Jadi sepanjang ini sudah menjadi refleks lah ya, kita harus melayani yang pertama tentang kemanusiaan. Kemudian kalau kita sudah dapat mengacu untuk kemanusiaan, berarti kita itu sudah menjadi suatu bagian dari makhluk sosial. Perlakuan kita untuk
hal itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Jadi mulai hari ini siapa saja mereka, yang penting kita itu satu bangsa, satu tanah air, kemudian satu budaya ya, yang kita kemas dalam bingkai budaya Nusantara. Mungkin peradaban-peradaban di lapangan mungkin ada juga yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Tapi ya intinya karena kita itu melihat manusia itu kan tidak sama, apalagi di lingkungan pedesaan. Jadi kita harus pandai memposisikan diri lah. Memposisikan diri dalam artian kita menggali informasi untuk kemajuan, kemandirian yang bisa akan kita laksanakan untuk masa-masa yang akan datang. Ya mungkin itu. Yang lain? Apakah ada peran adat terhadap pendidikan anak-anak muda kini? Oh gitu. Sementara makanya di dalam prosesi adat tadi, di saat nenek mama dengan para cucu kemenakan di rumah godang untuk bersilaturahmi, sebenarnya pelajaran dini tentang adat itu sudah ada. Kenapa? Karena kaum ibu tentunya di rumah masing-masing atau di rumah godang masing-masing, anak-anak itu disengaja dibawa. Kenapa? Di saat itulah kita kasih pelajaran atau pembelajaran bahwa saat kita bersilaturahmi itu dijelaskan. Ini adalah mama kita. Ditunjukkan, ini datuk, ini abang. Jadi untuk memudahkan kita memberikan pengajaran dini itu, di anak-anak itu bahkan anak-anak ini mengingatkan ibunya. Di saat dia kalau bahasa awaknya, Bu atau Mak, awak kan harus rumah godang besok, siapkanlah dari kini gitu. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu telah tertanam ataupun telah tumbuh benih-benih kebersamaan. Jadi dengan hal ini dia akan mengingat ibunya, dia ingin sama-sama gitu. Mungkin walaupun dia belum tahu ini acaranya apa, tapi dalam hakikatnya bahwa ramai-ramai itu enak, karena dia kan masih anak-anak. Tapi beransur-ansur, sedikit demi sedikit, seiring dengan waktu, dengan usianya dia akan mengerti nantinya gitu. Jadi bukan tidak diajarkan, mulai dari dini, dari kebersamaan, orang adat telah mengajarkan untuk itu. Kegiatan sosialnya Kegiatan sosialnya yang pertama tadi, kalau umpamanya di segi kembangan adat, contoh kalau ada masyarakat itu terkena musibah contoh, itu peranan adat dan pemerintahan desa itu sangat diperlukan sekali. Tadi kita mempunyai hutan lindung 350 hektar yang dikelola ataupun di bawah naungan orang adat. Jadi kita ada musibah warga kita itu, masyarakat adat langsung memberikan kepada pemerintahan desa, nanti kita carikan solusi. Artinya kalau umpamanya kebakaran, berarti kita harus membangun rumah itu. Jadi kita bangunkan untuk masyarakat. Kemudian bantuan sosial lain, itu tadi, kalau warga kita itu sakit, yang jelas sebagai nenek mama cucu kemenakan itu sudah pasti dia akan menjenguk dan akan membawa yang sakit itu ke rumah sakit. Itu karena itu adalah tanggung jawab dari mama. Kenapa? Karena yang namanya keponakan itu adalah seperintah mama. Kalau dia tidak seperintah mama, berarti dia bukan anggap keponakan. Pilihlah sanksi. Jadi dengan gaya ini adalah sebuah sarana kita untuk membangun komunikasi yang baik, ya, yang mengarah, yang akan nanti berujungnya pada bantuan sosial. Mungkin itu aja ya, Tok. Bisa. Jadi Kalau kurang tambah bisa. mungkin kawan-kawan kurang apa lah, agak bingung juga kan. Ya, di luar konteks pun boleh ya. Ya. Artinya intinya kalau adat itu dikemas dengan baik, karena yang namanya adat kok adat bersandingkan syarak bersandingkan kitabullah. Artinya adat memakai, kemudian agama itu yang akan menuntun. Artinya apa yang dilakukan disangkakan oleh Al-Quran itu sesuai dengan sunnah Nabi kita. Jadi adat itu hanya masuk, bukan kita agama yang mengikuti kita, adat yang akan mengikuti agama. Jadi kalau halal, ada beberapa
ketentuan yang mungkin di luar dari konteks agama, seperti contoh kawin sesuku. Mungkin di agama ada, boleh gitu. Cuma kenapa di adat tidak? Kenapa? Yang kita kaji itu efek ya. Efeknya apabila kawin sesuku itu, seandainya pernikahan ini langgeng, itu tidak ada jadi masalah. Andai kata di perjalanan ini nanti ada cerai, hubungan antara dua keluarga ini sudah pasti tidak akan bagus. Anak kemajaran tuh, anak. Terima kasih banyak Datuk. Baiklah, kami sudahi wawancara kami dengan Datuk Monty dari suku Patopang. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk program pembangunan itu di hari lebar itulah program Tanggana itu dipaparkan. Umpamanya contoh atap kita bocor, biayanya berapa? Maka para cucu kemenakan ini ada sumbangan wajib atau rantaman namanya kalau di Siko. Jadi tiap rayo itu dipungut rantam wajib, mungkin ada 50 atau 100 selama setahun per orang. Nah, jadi itu. Kemudian rumah godang ini itu adalah strukturnya adat. Jadi adat itu ada strukturnya yang pertama sekali pangulu dan merempek. Kemudian yang kedua menti yang merempek, kemudian jubalang yang merempek, kemudian imam koti merempek. Jadi jumlahnya 16. Makanya di Negeri Sentajau ataupun di Rantau Kuantan itu orang Ondam boleh, itulah yang dimaksud dengan orang Ondam boleh. Kemudian kita lihat syarat untuk pembangunan rumah godang ini bahannya pasti kayu. Jadi tiang itu harus kayu, tidak bulia semen. Kemudian jumlah tiang itu untuk pendiriannya minimal 16. Lebih dari 16 boleh, kalau kurang tidak boleh. Kenapa? Karena tadinya ada orang 16. Ruangan 3. Kenapa ini harus tinggi dan ini di bawah? Yang tinggi ini adalah orang yang ditinggikan selanting, yang dituakan selangkah. Berarti orang yang kalau ini pejabatnya orang yang dibesarkan di rumah godang ini, yang ditunjuk, pasti minimalnya sebelah atas. Yang ini untuk cucu kemenakan. Kalau di rumah godang ini, walaupun dia seorang bupati, kepala dinas, camat dan lain segala macamnya, kalau di rumah godang ini tetap cucu kemenakan di bawah, walaupun dia seorang gubernur. Yang tinggi adalah para nenek mama yang kita tuakan. Nah, sedangkan ruangan yang di belakang itu ada pembatas, itu adalah untuk kaum ibu. Nah, kenapa ini dibatas? Nah, itu hanya untuk kesopanan kita, adab kita antara nenek mama dengan cucu kemenakan. Begitu juga dengan pintu 2. Kalau dia perempuan atau cewek, naiknya harus sebelah sana. Kenapa? Karena ini adalah tempat para nenek mama, mungkin dia lalu lalang di depan mama atau neneknya. Jadi orang dulu struktur ini sebenarnya di 2 abad yang lalu itu sudah ada tatanan adat, itu sudah rapi. Cuma kita hanya tinggal meneruskan bagaimana saat kita berada di lingkungan adat. Kalau ini di kampung adat, kita harus tahu minimal pakaian kita harus sopan. Kalau jumpa yang tua dari kita hormat. Begitu juga yang bawah dari kita atau seumur dengan kita harus saling mengenal. Nah, karena itu adalah adat yang diadat.